Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kita kembali lagi di video uh, channel saya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang berdasarnya sebuah sports center, di mana sports center ini berada di daerah Tiongkok sono, Beijing, dengan lokasinya yaitu di Beijing Institute of Technology. Ya, tepatnya itu ada di Yangxiang Street, distrik Haidan. Uh, dengan luas tanah dan bangunannya di Sports Center ini yaitu sekitar 15.692 meter persegi. Sports Center ini dibangun tahun 2019, tepat selesainya ya, uh, dengan kliennya yaitu Beijing Institute of Technology, di mana dengan arsiteknya yaitu uh, Atelier Alter di Beijing sono ya. Oke, teman-teman, kita lanjut kembali dengan pembahasan tentang sirkulasi ya. Sirkulasi secara umum uh, masuk ke area sports center itu dia dari jalan besar sendiri, dari Siang Street itu masuk ke dalam, kemudian di dalamnya masuk ke area plaza, dan melewati koridor atau teras depan, bisa juga lewat samping. Sirkulasi ini sepenuhnya itu pejalan kaki ya, jadi tidak ada kendaraan yang masuk ke dalam komplek sport center itu. Jadi kendaraan itu berada jauh di luar, apa, di area itu sendiri, cuman tidak dekat ya, tidak berdekatan. Jadi seolah-olah tuh buat pengembangan buat pengunjung itu jalan kaki menuju area sport center itu. Lanjut ke konsep konsep awalnya itu ya, dari pengembangan sebuah tapak ya, di mana awalnya itu sport center itu belum ada, ya ada uh, sebuah komplek institut aja, kampus-kampus uh, teknologi. Dan kita lihat konsepnya yaitu uh, atapnya itu split, jadi dia atapnya nantinya ada atap terpotong sehingga agak kelihatannya terpisah. Bentuk bangunan sendiri sebuah kotak, dan atapnya itu agak bentuk parametrik ya sebenarnya. Lanjut ke Joining fungsi ruang. Joining fungsi ruang, lantai, ada lantai basementnya, itu basement sendiri buat pengelola dan penjaga kalau disebut sono. Terus ada struktur kolam renang. Lanjut ke lantai berikutnya, lantai 1. Ke area kolam renang, di sana ada uh, ruang ganti kolam renang itu sendiri. Lobi utama ada di lantai 1, dan lapangan basket ya, bola basket dengan ada tribun penonton. Lanjut ke lantai 2-nya ada martial art ya, semacam olahraga bela diri ya. Di situ ada taekwondo dan lain-lain. Ke sayap kirinya ada tempat aerobik. Nah, sekarang
Lanjut ke diagram sirkulasi. Sirkulasi itu kita lihat uh, dari jalan masuk utama menuju lapangan bola basket dan menuju kolam renang melewati koridor ya, koridor utama. Dan ada tangga yang khusus dari lapangan basket menuju lantai 2. Dan sekarang kita analisa fungsi ruang. Analisa fungsi ruang kita lihat mirip-mirip ini ya, sayap, ada sayap kiri, ada sayap kanan, dengan fungsi-fungsi ruang seperti tertera di depan layar Anda. Ada di bawahnya seperti yang di awal di data tadi saya ulas ya, ada kolam renang, lapangan basket, dan ada gamenya juga. Lanjutnya ke lantai 2 ada ruang untuk olahraga bela diri, ruang menari, ruang mekanikal, aerobik, ruang tenis meja, dan ruang servis. Servis ini maksudnya ruang mekanikal. Kemudian kita bahas atapnya. Atapnya itu sistemnya itu standing seam dengan rangka struktur 3 dimensi dan kanopi eksterior. Untuk denah-denahnya seperti berikut. Dari melihat di awal itu basement ya, ada basementnya ada lantai mezaninnya juga ya, ada mezaninnya, jadi dia split setengah lantai. Lantas naik ke lantai 1, dari basement naik ke lantai 1 bisa melewati tangga ya, tangga di samping kiri kanan. Dengan fungsi ruangan di lantai 1 itu lobby, ada lapangan basket, game, martial art, kolam renang juga ada di lantai 1. Lanjut ke lantai 2-nya. Lantai 2-nya itu sebenarnya banyakannya void ya, karena ada yang fungsi ruang lantai 1-nya itu ada di bawahnya. Namun demikian di lantai 2 juga fungsi-fungsi ruangnya ada banyak ya, seperti ada balkon, ada ruang menari, ada hallway itu ya semacam koridor ya. Ada ruang aerobiknya juga. Berikutnya kita ke lantai 3. Tetap ada poinnya ya, karena dia di lantai 3-nya hanya ruangan-ruangan di sekitar bagian atasnya aja ya. Jadi ada di atasnya itu ada ruang mekanikal, ruang tenis meja, tribun, dan balkon. Dan kita sampai di atapnya. Di rencana atapnya itu seperti yang lihat di layar kalian semua ya, di atapnya itu dia berbentuk split ya, di split, jadi dia dilengkungin dengan ada gap. Nah, sepertinya dia, kalau kita kertas itu digunting ya, digunting, lantas ada di lengkungan dari atas dengan beda level. Kalau tadi lihat di potongannya ya kelihatan dengan atap bergelombang
dengan ketinggian beda-beda ya. Nah, dari tampaknya kelihatan dia cenderung modern glass itu mendominasi dengan material-material dan monokrom ya, dengan fasad aluminium panel secara diagonal ya. Kita lihat di tampak-tampak selatan, tampak atas, tampak utara. Di interiornya sendiri tampak sekat-sekat itu dia menggunakan glass ya, atau tempered glass. Kita lihat ada juga dengan ruang sirkulasi yang begitu luas ya. Jadi seolah-olah gedung ini tidak memiliki jendela atau penghawaan yang membatasi. Jadi kelihatannya dia luas dengan pemilihan warna yang putih dan monokrom, cenderung abu-abu muda ya. Nah, untuk sekuen dalamnya kita lihat koridor atau hallway menghubungkan ruangan-ruangan dengan fungsi yang sudah dijelaskan tadi di atas. Dan kembali dengan warna yang monokrom dengan pencahayaan lampu ditata sedemikian rupa dengan ceilingnya yang bentuknya tidak sama ya antara satu koridor ke koridor yang lain. Untuk sekuen luarnya kita lihat dari plaza itu ke teras atau koridor luar ke arah entrance, dan di sekelilingnya itu teras luar sangat mendominasi dan nyambung ke plaza ya. Nah, untuk detail atap seperti kita lihat aluminium panel dengan ada bukaan-bukaan untuk penghawaan. Dengan sistem yaitu sistemnya tessellation atap ya, atap tessellation seperti kanopinya juga ya di eksteriornya ya. Jadi semacam aluminium panel untuk kanopinya, dan di bawahnya itu di ceilingnya itu pemakaian lampu dengan grid-grid struktur yang menghasilkan deformasi spasial yang timbul di belakang panel ya, dari panel itu yang lubang-lubang itu, sehingga bayangan di malam dan siang hari itu berbeda. Nah, teman-teman bisa dilihat juga ada bahan yang perforated panel ya, digabung dengan aluminium metal panel. Jadi matahari dengan sinarnya yang kalau siang hari panas bisa dipantulkan kembali ke udara. Terus ada ceiling mirror. Ceiling mirror juga bahannya sama ya, aluminium panel juga. Dengan ini posisinya ada di lapangan basket ya, di atas lapangan basket. Dia menerus dengan
seolah-olah pola tumpang tindih ya. Strukturnya terbuka yaitu uh, jadi kayak seperti lapisan ya. Jadi secara visual itu seperti lapisan. Dan tetap dengan cahaya dari penerangan itu pantulan lampu ceiling ya, pantulan jadinya yang berfungsinya ya. Di lobby ceilingnya itu tetap ceiling mirror ya. Jadi, cahaya itu jadi kayak seperti dipantulkan ke bawah. Lampunya menggunakan akrilik lampu dan tetap panel itu digunakan mendominasi ya, semacam panel modular ya, bentuknya segitiga dengan cahaya kontrasnya itu menciptakan bayangan yang halus. Jadi bahan akrilik yang transparan itu memberikan situasi atau suasana interior yang seolah-olah berkilau ya, bling-bling ya. Tapi nggak secara artian terang-terang banget, jadi transparan ya, bisa tembus pandang. Lanjut kita akan bahas curtain wall ya. Curtain wall sendiri dengan bahan aluminium space frame dan dilapisi dengan glass wool untuk meredam panas, dan bahannya aluminium panel juga. Curtain wall-nya itu sendiri terdapat di sekeliling bangunannya ya. Jadi eksteriornya memakai curtain wall dengan modern glass ya. Dan secara keseluruhan saya tarik kesimpulan bangunan ini ya berbentuk kompak ya, kompak kotak itu tipologinya, serta ada sentuhan parametriknya ya, yang membuat bangunan itu menarik, disertai dengan sekitarnya ya landscape ada plaza yang menghubungkan dengan pedestrian di sekeliling bangunan yang akan menuju entrance sports center. Dan seperti saya yang katakan tadi di set plan di awal bahwa untuk area parkirnya itu tidak ada di sekitar bangunan, jadi berada cukup lumayan ya. Ya mungkin untuk membiasakan para pengunjung itu jalan kaki ya. Nah, untuk bangunan ini sendiri mendapatkan penghargaan di tahun 2020 dari One Award bersama arsiteknya ya, Atelier Alter itu sendiri. Nah, demikian sedikit bahasan tentang sports center yang berada di Beijing Institute of Technology, Tiongkok. Demikian bahasan tentang sports center Beijing Institute of Technology yang ada di Tiongkok. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Dan kita kembali akan bertemu di pembahasan model-model arsitektur yang lainnya ya. Simak terus di video-video saya berikutnya di channel saya, dan semoga Anda tidak bosan-bosannya melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.